salam cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tabian Cendekia. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tes intelijensia umum atau TIU untuk SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan tahun 2026. Teman-teman, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi dan konten edukasi dari kita, teman-teman boleh ikuti kita di media sosial kita tabiancendekia.co, dan teman-teman yang mau belajar dari YouTube, teman-teman kunjungi YouTube kita di Tabian Cendekia. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan kepada rekan, saudara dan sahabat kalian yang akan mempersiapkan SKD untuk CPNS dan Sekolah Kedinasan tahun 2026. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal HOTS yang keluar pada SKD tahun sebelumnya, dan kita akan menjelaskan secara detail dan perlahan agar teman-teman lebih memahami dan juga teman-teman lebih fokus dalam belajar. Baik teman-teman, jadi kita mulai dari soal nomor 1 ya teman-teman. Teman-teman di sini ada soal, teman-teman perhatikan. 1/2 tambah 8/12 dikali 3/4 dikurang 1/3 ditambah 2 sama dengan berapa? Teman-teman boleh sampaikan jawaban teman-teman di kolom komentar. Nanti jawaban teman-teman semua akan kita diskusikan di sana. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan bahas soal ini. Baik, bagaimana cara penyelesaian soal tadi? Kita lihat ya. Jadi cara penyelesaiannya kita kerjakan dulu dari operasi yang paling kuat. Dari sini kan kita bisa lihat kalau operasi yang paling kuat itu kan adalah perkalian. Jadi kita kerjakan dulu dari perkalian ini teman-teman. 8/12 kali 3/4. Itu dulu yang mau kita kerjakan langkah pertama. 8/12 kali 3/4 teman-teman. Sebelum kita melanjutkan, kita sederhanakan dulu ya teman-teman. Nah, cara menyederhanakannya kita sederhanakan dulu ini ya. 8/12 ini kita sederhanakan dulu. Berarti kalau kita sederhanakan dia sama-sama dibagi 4 teman-teman. Dibagi 4 dan ini juga dibagi 4. Oke. Kalau sudah dibagi 4 maka hasilnya adalah 2/3. Berarti sederhananya 8/12 itu sama dengan 2/3 gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, maka untuk selanjutnya kita masukkan ke soal tadi ya. 2/3. Oke, kita masukkan ke sini ya teman-teman ya. 2/3 dikali 3/4 ya kan. Nah, tinggal kita kalikan ya. 2 kali 3 6, 3 kali 4 12, berarti 6/12. Maka hasilnya adalah 6/12. Nah, ini kita sederhanakan lagi teman-teman. Kita sederhanakan 6 dan 12-nya sama-sama dibagi 6. Ini 6, ini 6. Berarti 6/12 sama dengan 1/2 itu ya teman-teman ya. Nah, maka kita substitusikan ke soal tadi gitu ya. Selanjutnya berarti kita substitusikan. Tinggal kita masukkan ya. 1/2 ditambah 1/2 kurang 1/3 ditambah 2. Ini lebih sederhana ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke substitusi soal. Maka selanjutnya kita kerjakan dulu yang 1/2 ditambah 1/2. 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Ya teman-teman, jadi ada 1. Maka langkah selanjutnya apa? Maka langkah selanjutnya kita masukkan. Berarti hasil dari 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Tinggal kita masukkan 1 ya, 1 dikurang 1/3 ditambah 2. Jadi ini lebih sederhana lagi ya. 1 dikurang 1/3 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 1/3. Jadi 1 sama dengan 1 itu ya. 1 itu sederhanakan lagi. Kita buat 1 ini ke dalam bentuk pecahan gitu ya teman-teman. Jadi kita buat ke dalam bentuk pecahan, maka 1 itu sama dengan 3/3 gitu ya. Baru kita masukkan lagi, kita lanjutkan lagi 3/3 dikurang 1/2. Ini salah ya teman-teman. Ini bukan 1/2 tetapi ini adalah 1/3 ya. 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Maka hasilnya adalah 2/3. Ini masih belum kita gunakan ya.
Maka itu untuk selanjutnya 2/3 ya kan ditambah 2 ya kan. 2 ini dari sini tadi yang belum kita tambahkan. Jadi 2/3 ditambah 2. Maka dari hasil ini 2/3 ditambah 2 kita ubah ke dalam bentuk desimal ya kan. Jadi 2/3 itu sama dengan 0,67 gitu teman-teman. Nah, selanjutnya baru kita masukkan. Jadi yang 2 maju ke depan teman-teman ya. Jadi 2 ditambah 0,67. Maka hasilnya adalah 2,67. Inilah hasil dari penyederhanaannya. Jadi 2,67 tadi jawabannya yang mana teman-teman? Kita lihat 2,67 itu enggak ada ya 2,67, tapi karena 2,67 ya kan dia kan lebih dari 2,5, maka ini bisa kita bulatkan ya. Jadi kita bulatkan ke 3, maka 3 adalah angka yang paling dekat, maka jawaban yang benar adalah bola ya teman-teman. Jadi jawaban nomor 1 ini adalah bola. Gitu ya cara penyelesaiannya teman-teman. Jadi supaya teman-teman bisa memahami dan mengikutinya secara perlahan-lahan. Nah, untuk itu teman-teman di sini juga tersedia latihan. Teman-teman boleh kerjakan soal ini dan berikan jawaban teman-teman semua di kolom komentar. Kita akan diskusikan jawaban teman-teman ya. Jadi dari latihan ini kira-kira jawaban benar itu apa? Gitu ya. Nah, jadi supaya teman-teman juga belajarnya terbimbing, terarah dan juga terstruktur, teman-teman boleh bergabung di kelas kita di Tabian Cendekia. Untuk tata cara dan juga daftar kelasnya, teman-teman boleh kunjungi di akun media sosial kita Instagram dan TikTok tabiancendekia.go. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soalan yang nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini adalah deret angka. Jadi kalau kita lihat ini ya 3, 7, 14, 26 dan 45, maka kita disuruh mencari 2 angka berikutnya. Kalau ada titik begini berarti kita disuruh mencari 2 angka berikutnya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan ya. Kita akan coba menyelesaikan soal tadi. Jadi soal tadi kan 2, 7, 14, 26, 45, maka 2 angka berikutnya berapa? Nah, ini kita lihat teman-teman. 3 dengan berikutnya 7 berarti ini plus 4. Berarti dia ditambah 4 teman-teman ya. Tambah 4. Berarti kalau dia konsisten tambah 4, harusnya 7 tambah 4 ya kan. Berarti harusnya di sini 11. Tetapi ini kita lihat dia tidak konsisten ya kan. Ini ada 14. 14 itu berarti ditambah 7. Jadi 47 ya. 47 baru kalau berikutnya, kalau ini kan berarti terhadap ini selisih 3 atau tambah 3 atau naik 3. Nah, berarti kalau memang dia polanya adalah naik 3, berarti harusnya ya kan naik 3 10, harusnya di sini 24 ya kan. Tetapi kalau kita lihat ini 26 ya kan. Ini 26 berarti dia tidak konsisten. Berarti di sini antara 14 dengan 26 ada naik 12 gitu ya. Udah terlihat ya polanya teman-teman. Maka berikutnya ada 42. 42 berarti ditambah 19. Bagaimana cara menentukan pola atau angka berikutnya? Nah, caranya dari sini kita perhatikan ya teman-teman ya. Ini kan selisihnya atau naiknya adalah 3 ya kan. Nah, 7 dengan 15 naiknya 5 teman-teman ya. Naik 5. 12 dan 19 naik 7 ya kan. Berarti angka berikutnya kalau kita perhatikan 3 dan 5 itu naik 2 ya kan. 5 dan 7 naik 2 gitu ya. Nah, berarti angka berikutnya adalah naik 2 juga ya kan. Berarti harus plus ke sini, berarti ini angka ke sini berapa ya kan. Kalau ke sini kita tambahkan aja, berarti 2 berarti ini 9 ya kan. Harus 9 ini berarti 9 ditambah 19 berarti ada
28. Maka angka berikutnya dia di sini harus plus 28 ya kan? Plus 28. Nah, berarti tinggal kita tambahkan 28 tambah 45 ya kan? 28 tambah 45. Oke. Maka angka berikutnya, angka kedua berapa? Nah, angka keduanya berarti ini tetap selisih 2 ya kan? Selisih 2 berarti tambah 11 ya kan? Nah, oh iya tadi ya 2 berapa tadi? 45 ditambah 28 tadi ya. Itu ada berapa? 60 kemudian 73 ya, 73. Berarti di sini angka 73 teman-teman ya kan? 73 dan 73 itu tadi ditambah lagi 39 ya kan? 39 ditambah 73. Maka selisihnya tetap 2 teman-teman. Maka jawaban yang benar itu adalah C ya. 73 112. 73 ditambah 39 adalah 112. Maka ini adalah angka berikutnya ya kan. Jadi teman-teman untuk mengenai kalau dia ada juga dia yang pola berganda di bawahnya bisa jadi perkalian atau pengurangan. Nah, mengenai itu sudah kita bahas di konten TIU kita di video sebelumnya, teman-teman boleh scroll di sana dan lihat bagaimana cara pengerjaannya. Untuk berikutnya ini adalah soal latihan bagi teman-teman. Teman-teman boleh kira-kira apa jawaban yang benar ya? 2, 11, 20, 35 dan 29. Kira-kira dari jawaban dari opsi yang tersedia ini jawaban yang benar itu apa? Teman-teman sampaikan di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soalan nomor 5. Soalan nomor 5 ini terlihat seperti soalan yang sangat sulit ya kan? Nah, jadi 0,33 dibagi 16,67% ditambah ya kan 87,5% dikurang 0,125 sama dengan berapa? Teman-teman boleh sampaikan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira jawaban untuk nomor 5 ini apa? Gitu ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah memberikan jawabannya karena kita akan masuk kepada penyelesaiannya. Nah, jadi caranya teman-teman ini harus kita buat ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi 0,33 itu sama dengan sepertiga ya kan, sama dengan sepertiga dibagi 16,67 itu kita buat ke dalam bentuk pecahan desimal itu sama dengan 1/6. Nah, begitu juga seterusnya ya. 87,5% itu kita ubah ke dalam bentuk desimal pecahan, maka dia 7,8 dikurang 0,125 kita buat juga dalam bentuk pecahan adalah 1/8. Maka ini adalah sederhana dalam bentuk pecahan soal ini teman-teman. Sepertiga ya kan, 1/6, 7/8, 1/8. Tinggal kita masukkan, berarti ini bagi, ini tambah ya kan, dan ini pengurangan sama dengan berapa? Sama itu ya. Sama ini bentuk soalnya. Ya, ini dia ya teman-teman ya. Jadi kita ubah dulu ini ke dalam bentuk pecahan. Oke, itu caranya ya. Itu langkah pertama. Setelah kita ubah, baru kita kerjakan dia dari operasi yang paling kuat. Jadi cara pengerjaan ini harus dipisah ya teman-teman. Ini ada 2 bagian ini ya. Jadi bagian ini ditambah dengan bagian yang kedua. Oke. Ini dulu berarti yang kita kerjakan. Kenapa ini? Karena ini adalah operasi yang paling kuat. Oke, 1/3 dibagi 1/6 sama dengan berapa? Sama dengan, nah ini 1/3 ya, 1/3 ini perkalian silang teman-teman ya. Oke, perkalian silang berarti 1/3 kali 6 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2. Maka berikutnya kita kerjakan, ini tadi sudah dikerjakan, maka berikutnya adalah ini kan, 7/8 dikurang 1/8 sama dengan 6/8. Oke, jadi sudah ketemu ini ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita tambahkan karena ini fokus kita di sini ya. Ini jadi ini 2 ditambah 6/8. Oke, jadi 2 ditambah 6/8 sama dengan 2/68. Jadi jawaban yang benar itu ini teman-teman ya.
Jawaban yang benar itu adalah 2/60/8. Berarti jawaban yang benar itu adalah ayam ya teman-teman ya. 2/6/8. Oke, cara penyelesaiannya gitu teman-teman. Jadi agar teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Sebagai latihan teman-teman, di sini tersedia soal yang lebih mudah sebenarnya dari soal tadi. Tetapi untuk mempertajam pengetahuan TIU teman-teman, silakan teman-teman sampaikan jawabannya di kolom komentar. Kita akan diskusikan sama-sama nanti di sana. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soalan berikutnya. Soalan ini adalah soalan nomor 7. Mari kita lihat. Penduduk di dusun A berjumlah 50 orang. Ada 50 orang di sana. Setiap tahun penduduk dusun itu bertambah 3.000 orang. Penduduk dusun B berjumlah 160.500 orang, 160.500 orang, dan setiap tahunnya berkurang 3.500 orang. Berapa tahun lagi kedua dusun mempunyai jumlah penduduk yang sama? Teman-teman boleh sampaikan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soalan nomor 7 ini jawaban yang benar itu apa? Oke teman-teman, semoga teman-teman sudah memberikan jawabannya. Kita lanjut ke pembahasannya. Jadi caranya adalah yang pertama kita kerjakan itu teman-teman adalah jumlahnya ya. Jumlah dari A itu, jumlah dari dusun A itu ada tadi 50.000, jumlah dari dusun B itu ada 160.000. Nah, jadi caranya adalah kita kerjakan dulu ini terhadap ini, sesudah itu baru yang pertambahannya 3.000 dengan 3.500. Oke, kita lihat pembahasannya teman-teman. Jadi 160.500 dikurang 50.000 berarti ada 110.500 ya kan. Jadi ini dari total penjumlahannya tadi ya teman-teman ya, total keseluruhannya. Maka kita menghitung perubahan selisihnya ya. Dusun A tadi bertambah 3.000 orang, sementara dusun B berkurang 3.500 orang. Nah, kita hitung selisih berkurangnya teman-teman. Jadi kita jumlahkan ya, ini terhadap ini dijumlahkan 3.000 ditambah 3.500 itu adalah 6.500. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita bagikan. Jadi 110.500 kita bagikan dengan 6.500. Oke, ini ya. Jadi 110.000 dikurang 6.500 sama dengan 17. Jadi jawaban yang benar itu adalah 17. Jawaban 17 itu ada di entok teman-teman ya. E ya. Jawaban yang benar adalah E. Jadi kayak gitu caranya teman-teman, harus kerjakan step by step. Lalu kita lebih mudah. Jadi itu soal yang terlihat sulit, tetapi sebenarnya itu adalah soal yang cukup mudah teman-teman. Oke, untuk latihan teman-teman juga tersedia soal di sini. Teman-teman boleh sampaikan jawabannya di kolom komentar. Kita akan diskusikan di kolom komentar teman-teman. Agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi dari kita dan semua bentuk informasi yang akan kita berikan, teman-teman boleh kunjungi media sosial kita di TVN Cendekia dan juga kunjungi akun YouTube kita di TVN Cendekia. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada rekan dan teman seperjuangan kalian. Gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman tetap berlatih dan tetap belajar. Sehat selalu teman-teman, karena persaingan itu pasti dan kelulusan itu dipersiapkan. Salam Cendekia.